Yovenia Arta, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Lambung Mangkurat, dan di sini ada teman saya. Saya Siti Rabiatul Adawiyah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini saya punya narasumber dan insya Allah tahu banyak nih tentang mental health dengan Ibu Nisa. Ini Ibu Nisa bisa perkenalan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saat ini saya bekerja sebagai guru. Pendidikan saya S1 Psikologi. Jadi insya Allah sedikit banyaknya mungkin bisa membantu adik-adik untuk menjelaskan seperti apa sih kesehatan mental itu. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana pandangan Ibu mengenai mental health yang ada saat ini? Ya, jadi menurut saya mental health itu sendiri atau kesehatan mental itu adalah kondisi psikologis seorang individu atau manusia yang dari segi emosional, sosial, dan itu sangat mempengaruhi bagi kehidupan sehari-hari. Tentunya itu dari usia dini sampai usia dewasa. Jadi kesehatan mental itu cakupannya ke semua usia ya. Nah, kemudian kesehatan mental itu sendiri juga ada tingkatannya. Misalnya seperti stres, depresi, dan lain-lain itu memiliki tingkatannya masing-masing. Ada yang sedang, ada yang berat, bahkan ada yang sangat berat begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang mental health di masyarakat? Apakah masyarakat sudah banyak yang menyadari tentang mental health ini? Ya, saya coba jawab ya, Dek. Sebetulnya di dalam kehidupan masyarakat, mental health itu sudah mulai banyak dikenal dan mulai banyak diketahui oleh masyarakat ya. Namun belum semua juga yang mengedepankan atau memprioritaskan masalah kesehatan mental itu. Jadi masih sedikit terpinggirkan di mata masyarakat. Jadi misalnya untuk contoh saja, mereka menyikapi seseorang yang mengalami kesehatan mental dalam kehidupan sehari-harinya itu masih kurang respek atau kurang perhatian. Jadi belum ada dukungan-dukungan positif yang betul-betul memberikan perhatian yang baik untuk seorang penderita gangguan mental, yang mana kebanyakan masih penderita gangguan mental di lingkungan masyarakat sekitar itu belum mendapatkan perawatan yang serius untuk mengatasi gangguan mentalnya tersebut. Jadi kalau dibilang mereka itu menyadari kesehatan mental, mereka menyadari, namun masih belum memberikan perhatian yang lebih dan masih agak terpinggirkan seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas yang saya sampaikan? Baik, Bu. Terima kasih penjelasan dari Ibu, sudah sangat jelas ya, Bu ya. Sebelumnya kami minta maaf apabila kami mengganggu malam-malam wawancara ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya juga mohon maaf jika penjelasannya masih kurang baik. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Nisa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Halo semuanya. Halo. Pada hari ini kita akan mengadakan sesi wawancara dengan tema kebersihan. Dan di sini kita sudah bersama Novanda Salwani Hando sebagai narasumber dan saya Sofia Sana bersama Khairida Mawarni sebagai host di sini. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya dengan narasumber kita.
Silakan perkenalkan diri. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Novanda Solwanihando, biasa dipanggil Nanda. Baik, pekerjaannya sekarang apa? Aku sekarang jadi mahasiswi di Universitas Pajajaran. Oh, kalau tinggalnya di mana? Aku di Jogja. Lama tinggal di Jogja. Udah 3 tahun sih, baru 3 tahun. Lumayan lama dong, berarti tahu dong sama keadaan lingkungannya. Nah, kalau boleh kami tahu, menurut kamu sendiri nih, lingkungan yang ada di sekitar kamu itu apakah udah termasuk lingkungan yang higienis atau belum? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Oke, kalau menurut aku lingkungan aku tuh di sekitaran aku udah bersih banget malah, soalnya tiap pagi ini kan karena perumahan ya, jadi kayak dibersihin juga. Terus ada petugas yang itu petugas kebersihannya. Jadi kayak emang udah terurus aja sama emang orang-orang di sekitaran sini tuh emang aware sama lingkungan sih gitu. Oke, baik. Berarti kamu awareness lingkungan dan diri kamu sendiri udah sangat bagus ya kebersihannya. Iya, insya Allah. Oke. Sebelumnya apa yang kamu ketahui tentang kebersihan? Yang aku ketahui tentang kebersihan mungkin secara general aja ya, kebersihan itu kayak mengacu pada kondisi dan praktik yang membantu menjaga kesehatan, terus kayak mencegah penyebaran penyakit juga sih. Jadi kita tuh penting untuk menjaga kebersihan itu untuk diri kita sendiri gitu dan lingkungan tentunya. Betul banget nih, karena kebersihan dan hidup sehat harus kita budayakan sejak dini. Karena dengan kehidupan sehat itu dan bersih, kita bisa menjaga lingkungan dari penyakit dan bisa menjaga kesehatan mental kita dan lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, tadi kan dibilang tuh kalau kebersihan itu penting. Maka dari itu kita harus bisa-bisa jaga diri buat selalu bersih. Bisa dari diri kita sendiri buat ngebersihin diri kita dengan mencuci tangan, terus jaga kebersihan diri, mandi terus, jangan malas mandi. Terus kalau buat lingkungan, kalau misalnya ada sampah di sekitaran bisa kita ambil gitu. Jadi penting banget lah buat jaga kebersihan. Oke, bisa kita simpulkan ya bahwa kebersihan itu memang harus kita mulai sejak dini dan harus dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Reda belum? Nah, sudah mulai. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imas Kurniawan dan teman saya Alif Ginang Prasidina. Kami dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami ingin mewawancarai kakak sebagai narasumber. Kakak akan kami wawancarai mengenai penyakit COVID-19. Tapi sebelumnya kami harap kakak memperkenalkan diri kakak dulu dengan kak siapa dan statusnya sebagai apa. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Rahman. Saya merupakan mahasiswa D4 Statistika Politeknik Statistika ISTGS angkatan tahun 2020 ini. Baik kak, langsung saja kita mulai sesi wawancaranya ya kak. Ya. Mengenai penyakit COVID-19. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon izin untuk bertanya kepada kakak dulu, apa yang kakak ketahui tentang penyakit COVID-19? Setahu saya secara umum penyakit COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan dan penyebarannya cukup masif penyebarannya cukup cepat gitu, sehingga sekolah-sekolah diliburkan dan perkantoran-perkantoran melakukan yang namanya work from home gitu. Itu sih secara yang tahunya gitu aja.
Ya, jadi benar sekali apa yang Kakak katakan, bahwa virus corona itu merupakan suatu penyakit corona yang disebabkan oleh virus. Jadi infeksi coronavirus ini penyakit disebabkan oleh virus corona yang menimbulkan gejala utama gangguan pernapasan. Nah, penyakit ini awalnya itu muncul di Cina, Kak. Di Cina, di Wuhan pertama kali. Dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, sehingga dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Bahkan ke Indonesia sudah masif penyebarannya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian penyebab corona ini ya memang dari virus. Virus yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Selanjutnya, virus corona ini awalnya ditemukan pada hewan-hewan liar seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Sehingga manusia itu dapat tertular virus ini apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Misalnya, seorang peternak yang kontak langsung dengan hewan-hewan yang ada. Seperti itu, Kak. Mungkin selanjutnya teman saya yang akan mewawancarai. Izin untuk mewawancarai Kak. Di sini Iya. sebelumnya apakah Kakak telah mengetahui apa itu gejala-gejala umumnya tentang corona ya? Yang setahu saya sih batuk aja sih yang secara umum yang terkenal di masyarakat gitu. Kalau batuk-batuk gitu ya dianggap corona gitu. Makanya disuruh periksa biasanya. Iya memang benar ya Kak, untuk batuk salah satunya itu termasuk ciri-ciri gejala corona. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gejala umum corona. Biasanya gejala yang dialami itu seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, serta sesak napas, Kak. Eh, apakah Kakak juga mengetahui tentang cara pencegahannya atau untuk mencegah virus corona ini sebelumnya? Setahu saya sih yang digalakkan oleh masyarakat oleh pemerintah yang gerakan 3M itu loh. Yang setahu saya cuma itu aja sih, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Itu aja sih yang saya tahu dari yang digalakkan oleh masyarakat di daerah saya gitu. Nah, Kakak sudah benar untuk yang 3M ya. Tapi masih ada untuk pencegahan corona ini seperti jangan sentuh mata, hidung, atau mulut, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan, apabila demam dan batuk atau kesulitan bernapas, sesegera mungkin untuk mencari bantuan medis. Serta jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, serta kenakan masker. Itu Kak. Oh gitu, terima kasih ya informasinya. Iya. Baik Kak, untuk selanjutnya mungkin ada sesuatu yang bisa mengedukasi Kakak dan masyarakat juga. Saya akan share screen ya Kak. Ini adalah poster mengenai Coronavirus Disease 2019. Jadi ada beberapa di poster ini ditujukan beberapa gejala klinis yang mana bisa menjadi suatu indikator seseorang itu apakah terinfeksi corona atau enggak sih gitu. Terus penularannya juga bisa diketahui dari poster ini. Penularannya dari droplet, kontak pribadi, dan menyentuh permukaan yang ada virusnya, permukaan benda. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, coronavirus ini merupakan suatu penyakit yang berbahaya ya Kak. Penyebarannya sudah luas. Terbukti sekarang sudah menyebar di seluruh dunia, dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi loh. Pandemi ini berarti kan penyebarannya sangat Besar gitu masif. ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sekarang memang virus corona ini masih dalam proses penanganan, tidak sepenuhnya bisa ditangani. Negara manapun tidak ada yang tuntas menangani virus corona ini. Begitu pula dengan Indonesia, sehingga pencegahan atau upaya preventif perlu digalakkan seperti yang Kakak sebutan juga tadi dengan melaksanakan 3M yang digelontarkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Seperti itu. Baik Kak, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Kakak
sediakan untuk kami. Mohon Terima maaf kasih jika untuk informasinya ya. Mohon maaf Kak jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hehe. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang diakibatkan oleh malnutrisi atau gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang masih kurang. Stunting menyebabkan anak tidak dapat mencapai pertumbuhan dan potensi kognitif yang optimal. Di Indonesia sendiri, penyebaran penyakit stunting ini juga masih sangat luas. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan pada tahun 2018 menyatakan bahwa masih ada 30,8% balita di Indonesia yang mengalami stunting. Meskipun angka ini masih tergolong rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi angka ini masih cukup tinggi dan masih menjadi salah satu masalah penyakit kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya pada anak-anak atau balita. Akan tetapi pada dasarnya penyakit stunting ini dapat kita cegah dengan berbagai cara, di antara lain pola makan yang teratur, lalu pola asuh terhadap anak yang baik dan benar, dan sanitasi dan akses air bersih yang cukup memadai. Nah, sebenarnya masih banyak lagi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit stunting ini. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk sama-sama melakukan